السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah karena kemudahan yang Allah berikan kepada kita di dalam duduknya kita di majelis ilmu, terlebih kita melakukan sebuah ibadah yang mulia di bulan yang mulia, sehingga ganjarannya tidak seperti biasanya, pahalanya tidak seperti majlis selain dari di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan dilipat gandakan pahala-pahalanya. Setiap kebaikan amalan sunnah dilipat gandakan pahalanya. Amalan wajib lebih dilipat gandakan pahalanya. Maka alhamdulillah, kita memuji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah mudahkan kita kembali duduk di majlis ilmu yang mulia ini. Kita membahas tafsir ayat-ayat seputar dari Ramadan, yang kita masuk kepada ayat 186 dari surah Al-Baqarah. Alhamdulillah, 183 sudah kita selesaikan. Kemudian 184, demikian juga 185. 183, 4 dan 5 membahas tentang seputar Ramadan dan bermacam-macam ibadah lainnya. Kemudian ini berhubungan dengan di siang hari,
berhubungan dengan siang hari di bulan Ramadan. Kemudian di ayat 187 uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum. Ini berhubungan ayat tentang di malam hari dihalalkan oleh syariat, dihalalkan oleh Allah, menunjukkan sebelumnya diharamkan. Sebelumnya dilarang, diharamkan. Namun ketika Allah turunkan ayat ini berarti dihalalkan. Apa yang dihalalkan di malam puasa? Ar-rafasu ila nisaikum. Ar-rafasu ila nisaikum yaitu jima'. Wa muqaddimatuhu. Maksud dari rafasu di sini adalah jima' dan muqaddimahnya sebelumnya. Di 187 berbicara tentang perbuatan-perbuatan di malam hari. Sedangkan berbicara di ayat 183, 4, 5 itu adalah berbicara tentang amalan-amalan di siang hari. Lalu di pembahasan kita sore ini 186 tentang doa. Menunjukkan bahwa sebagaimana kata Nabi SAW, lis-shaimi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa, doanya tidak akan ditolak. Da'watul mustajab, dakwah yang diijabah, doa yang diijabah. Berarti maksud yang berdoa diijabah adalah di siang hari. Ayat 187 ikut dengan 183, 4, 5, 6. Ayat 186 ikut di ayat 183, 4, 5 di siang hari. Maka demikian juga doa yang bagi orang-orang yang berpuasa la turad, tidak akan ditolak. Yang waktu mustajabnya mulai dari min tulu'il fajr ila ghurubi syams, dimulai dari terbitnya fajar subuh sampai sebelum maghrib. Ini adalah sepanjang doa orang yang berpuasa waktu mustajab, selagi dia berpuasa. Dan itu sudah ada jaminannya dari Allah dan Rasul. Jaminan orang yang doanya orang yang berpuasa mustajab. Maka hibati fillah, sering kita ulang,
Ini adalah kesempatan kita. Ketika kita berada di siang Ramadan, ketika kita masih berada sedang dalam keadaan puasa, hendaklah kita memperbanyak doa. Dan kita tahu kebutuhan kita banyak. Kalau kita melihat dahulu para ulama, mereka memperbanyak waktu-waktu mereka di dalam berdoa, yang lebih mereka khususkan berdoa untuk akhirat mereka. Yang mereka khususkan berdoa khususnya ini adalah janji Allah dan Rasulnya, waktu mustajab. Sampai dikatakan oleh Rasul, doa orang yang berpuasa tidak akan tertolak. Maka mereka berdoa. Sepanjang waktu mereka meminta kepada Allah, sepanjang mereka sedang berpuasa, mereka berdoa, bermunajat kepada Allah. Rugi kita kalau di waktu-waktu mustajab kita tidak berdoa. Rugi sekali. Mulai dari pagi hari kita tidak berminta kepada Allah, di siang hari kita juga tidak berdoa kepada Allah, harinya, besok harinya demikian juga, karena disibukkan dengan urusan-urusan kita. Rugi kita ikhwani wal akhwati fid din. Padahal kebutuhan kita begitu banyak kepada Allah. Terlebih kita meminta kepada Allah agar kita dimasukkan hamba-hamba yang diampuni dosanya, karena tidak ada jaminan dosa kita diampuni atau tidak. Karena disebutkan oleh Rasul, disebutkan dalam riwayat, raghima anfu imri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka seorang hamba, dia mendapati Ramadan namun Allah tidak mengampuni dosanya. Menunjukkan ada orang yang hidup di Ramadan, ada orang yang berada di dalam Ramadan, namun Ramadan itu tidak menjadikan penyebab dihapuskan dosanya. Ada orang seperti itu. Lalu kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah di waktu kita mustajab, agar kita tidak termasuk hamba tersebut. Demikian juga orang yang berpuasa, kita meminta kepada Allah agar puasa kita diterima oleh Allah, agar puasa kita, lelahnya kita, capeknya kita di dalam menahan lapar dan haus, agar diterima oleh Allah, agar diberikan oleh Allah ganjaran pahala di sisinya. Karena ada hamba-hamba yang tidak mendapatkan pahala. Kata Nabi SAW, kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa yang dia tidak mendapatkan dari puasa tersebut kecuali lapar dan haus. Pahala dia tidak dapatkan. Minta kita kepada Allah agar kita tidak termasuk hamba tersebut. Ya Allah, terimalah puasaku ya Allah. Ya Allah, berikanlah hamba ganjaran darimu ya Allah. Minta kita di waktu-waktu mustajab. Demikian juga qiyamul lail kita, salat tarawih kita, minta kita kepada Allah agar diterima oleh Allah. Karena Rasul mengatakan, kam min qa'imin
laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Berapa banyak orang yang berdiri malam, lelah, capek, qiyamul lail, salat tarawih, namun yang dia dapatkan hanya capek, lelah, begadang saja. Tidak ada ganjaran dari Allah. Kita minta kepada Allah di waktu-waktu mustajab, berdoa kepada Allah agar seluruh amal yang kita lakukan selama Ramadan diterima oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal di waktu ini. Maka hibati fillah, ayat ini di 187 tentang doa yang Allah berjanji, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini janji Allah. Janji Allah dikabulkan doanya, istijabahnya doanya, dan janji Allah juga di waktu-waktu mustajab Ramadan. Dan janji Allah juga melalui Nabi SAW, orang yang berpuasa doanya dikabulkan. Terlebih dia berdoa di waktu yang dikabulkan, dan dijanjikan oleh Allah yang maha pengkabul doa. Lengkap semuanya ikhwani. Maka sangat rugi kita kalau tidak memperbanyak doa. Sangat rugi sekali. Sangat rugi kita kalau tidak memperbanyak doa di Ramadan ini, di siang Ramadan. Terkadang ikhwani wal akhwati fid din, ada doa-doa yang bertahun-tahun kita panjatkan belum Allah ijabah. Tatkala kita berjumpa dengan Ramadan, kita bersungguh-sungguh berdoa, menjaga dari hal-hal yang pembatal-pembatal dari doa. Tidak berapa lama Allah kabulkan. Dan alhamdulillah itu sudah kita alami pribadi. Bertahun-tahun kita meminta perkara tersebut, baru sekitar Ramadan ini Allah kabulkan. Subhanallah. Fokuskan di dalam itu. Maka rugi kita ikhwani. Makanya para ulama salaf dahulu senantiasa mengisi waktu mereka dengan doa. Ini yang pertama, menganjurkan kepada kita untuk berdoa. Di ayat 187 ini 86 ya. Di 186 ini menganjurkan kepada kita untuk senantiasa berdoa, meminta, terlebih di siang Ramadan, mulai dari terbit fajar sampai mendekati maghrib berbuka. Di waktu itu adalah waktu mustajab. Terlebih kita yang berpuasa, kata Nabi SAW, lis-saimi la turad, lis-saimi bagi orang yang berpuasa, da'watun la turad, doanya tidak akan ditolak. Baik, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah mengatakan di dalam ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentangku, apabila hambaku bertanya tentangku,
Kenapa Allah tidak mengatakan wa idza sa'alakan nas, apabila manusia bertanya tentangku? Kenapa Allah tidak mengatakan itu? Allah justru mengatakan wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya kepadaku, apabila hambaku bertanya tentangku, wahai Muhammad. Karena yang sangat mengingat Allah adalah hamba-hambanya. Yang sangat bertanya tentang Allah adalah hamba-hambanya. Hamba yang hakiki, manusia semuanya hamba, na'am. Namun ada manusia yang tidak hamba secara hakiki. Mereka adalah hamba-hamba yang membangkang. Mereka adalah hamba-hamba yang memilih selain Allah. Hakikatnya mereka bukan hamba Allah. Makanya Allah tidak memakai kalimat manusia. Allah memakai kalimat ibadi. Karena yang bertanya tentang Allah kepada Rasul adalah hamba-hamba, benar-benar hamba. Menunjukkan bolehnya kita belajar tentang Allah. Itulah tauhid. Karena ada sebagian mengatakan jangan belajar tentang Allah. Wahai Muhammad, kalau ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, fa inni qarib, katakan sesungguhnya aku adalah dekat. Ada seorang hamba yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, Rabbuna aqaribun aw ba'id? Wahai Rasulullah, apakah Rabb kita itu jauh atau dekat? Kalau Rabb kita itu jauh, lalu kami akan memanggil Allah dengan suara yang kuat. Kalau Allah itu dekat, lalu kami akan memanggilnya dengan suara yang rendah. Ini pertanyaan kepada Rasul, lalu turunlah ayat ini sebagai jawaban. Ya Rasulullah, Rabbuna aqaribun Rabbuna. Wahai Rasulullah, apakah dekat Rabb kita? Au ba'id, atau jauh? Maka jawabannya fa inni qarib, katakan ya Muhammad, sesungguhnya aku dekat. Di sini ada hikmah yang luar biasa. Sebelum kita membahas tentang apa maksud dekat Allah di sini, sebelum kita masuk membahas itu, ada hikmah yang luar biasa. Kenapa Allah berikan jawaban sesungguhnya Allah itu dekat? Agar kita merasa
selalu diawasi, karena kita merasa Allah itu dekat. Agar kita merasa selalu diawasi, agar kita merasa selalu takut kepadanya. Demikian juga kalau Allah mengatakan sesungguhnya aku dekat, agar kita merasa bahwa kita ini adalah hamba yang dekat dengan Rabb, sehingga kita senantiasa meminta kepadanya, karena kita merasa diri dekat. Berbeda dengan jauh, berbeda dengan jauh. Kemudian ahibati fillah, apa yang dimaksud dengan dekat di sini? Dari kumpulan-kumpulan dalil, semua dalil dari kumpulan-kumpulan dalil yang menjelaskan tentang dekatnya Allah, maksudnya adalah ilmu Allah. Ilmu Allah, bukan zat Allah. Pengetahuan Allah, ilmu Allah, ilmu Allah dekat dengan kita. Maksudnya ilmu Allah mengetahui tentang kita. Sampai disebutkan di dalam sebuah riwayat, semut yang berwarna hitam berjalan di batu hitam dan di malam yang gelap gulita. Allah tahu. Innallaha ya'lamu ma fi qulubikum. Demikian juga Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Innallaha ya'lamu ma fi sirri wal alaniyah. Demikian juga Allah mengetahui ketika kita sendiri dan ketika kita bersama-sama. Allah tahu. Allah dekat dengan kita, maksudnya adalah ilmu Allah. Ilmu Allah akan senantiasa bersama kita, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, di tempat manapun, ilmu Allah akan senantiasa bersama kita. Maksudnya Allah akan tahu keberadaan dimanapun kita. Makanya Allah berfirman di dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-7,
Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Alam tara, apakah engkau tidak melihat, memperhatikan, annallaha, bahwasanya Allah, ya'lam, mengetahui, ilmu Allah, mengetahui, ma fis samawati wa ma fil ardi, apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada dua orang yang berbicara rahasia, berbisik-bisik. Dua orang yang berbicara pembicaraan rahasia. Kalau pembicaraan rahasia itu berarti tersembunyi, sangat tersembunyi. Mereka berdua. Namun kata Allah, illa huwa rabi'uhum. Kalau ada orang, tiga orang berbicara, kecuali Allah yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Kalau ada orang yang berbicara rahasia, membicarakan rahasia, empat orang, kecuali Allah yang kelimanya. Demikian juga kalau ada orang berbicara rahasia yang tidak mau mereka diketahui oleh orang lain, sehingga mereka berbicara berbisik-bisik, kemudian dalam kondisi tersembunyi, lima orang, ingat, kecuali Allah yang keenamnya. Apa maksudnya Allah yang ketiganya, Allah yang keempatnya, Allah yang kelimanya? Apa maksudnya? Bukan zat Allah, tapi ilmu Allah. Allah tahu. Seolah-olah Allah yang keempatnya, Allah tahu apa yang di pembicaraan mereka. Empat orang yang berbicara, Allah yang kelimanya, artinya Allah tahu apa yang isi pembicaraan mereka. Itulah ilmu Allah. Dari mana kita artikan ilmu Allah? Dari awal ayat. Dari awal ayat. Dari mana kita mengetahui itu adalah ilmu Allah? Dari awal ayat Allah mengatakan, alam tara annallaha ya'lam. Tidakkah kalian mengetahui, engkau mengetahui, Allah mengetahui, ilmu Allah. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidaklah ada orang yang berbicara sembunyi, lima orang, kecuali Allah yang keenamnya. Wala adana min dzalika, atau dari jumlah yang lebih sedikit lagi. Wala aktsara, atau dari jumlah yang lebih banyak lagi. Illa huwa ma'ahum aina ma kanu, kecuali Allah bersama mereka dimanapun kalian berada. Inilah datang kalimat qaidah, katanya Allah di mana? Allah di mana-mana. Mengambil kalimat ini dalam surah Al-Mujadilah. Dari mana mereka mengambil ayatnya? Allah ada di mana-mana. Ayat ini, illa huwa ma'ahum aina ma kanu,
kecuali dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Inilah datang kaidah Allah di mana-mana. Naam, apa yang dimaksud Allah di mana-mana? Maksudnya ilmu Allah. Yang dimaksud dengan Allah di mana-mana itu ilmu Allah, bukan zat Allah. Dari mana kita mengetahui maksud yang di mana-mana ini adalah ilmu Allah? Lihat awal-awal ayatnya. Alam taro annallaha ya'lam. Alam taro annallaha ya'lam. Ya'lam. Ini awal ayatnya Allah menjelaskan ilmu Allah. Faham ini kan? Jadi yang dimaksud dengan dekat adalah ilmu Allah. Dengan arti lain, Allah mengetahui dimanapun kita berada, apapun yang kita bicarakan, disembunyi manapun kita bersembunyi, Allah tahu atau tidak? Allah tahu. Sekalipun kita berbisik sampai orang yang di samping kita tidak tahu, Allah tahu. Berbisik. Ada 3 orang misalnya. 2 orang berbisik. 2 orang berbisik. Tinggal 1 orang enggak diajak berbisik. Bisik gitu. Yang ketiga, orang yang ketiga itu enggak tahu apa yang dibicarakan. Tapi Allah tahu atau tidak? Allah tahu. Dan ini hukumnya tidak boleh. Ini hukumnya tidak boleh. Kalau ada orang 3 misalnya, 2 orang Batak, 1 orang Jawa. 2 orang ini berbahasa Batak saja, enggak boleh. Kasihan orang Jawa, tak tahu arti Batak itu. Tak tahu apa yang dibicarakan orang ini gitu. Nggak tahu. Ini nggak boleh. Jangan-jangan dia ini nanti berprasangka buruk. Jangan-jangan mereka membicarakan saya ini. Jadi sama halnya kalau ada 3 orang ini, jangan ada yang tidak tahu bahasanya. Hatta bahasa Arab. Ada 4 orang, 3 orang bahasa Arab, nampakkan santrinya bahasa besar, yang 1 orang pelongok-pelongok, apa ini? Enggak boleh. Harus terbukakan bahasanya, bahasa Indonesia. Bahasa apa dia tahu? Jadi sesuaikan. Tapi kalau orang tersebut berbisik 2 orang atau berbicara bahasa mereka, yang 1 orang tidak tahu bahasa mereka, Allah tahu nggak bahasa mereka? Allah tahu. Jadi ini maksudnya Allah dekat. Sehingga kita ambil hikmahnya ketika kita mengetahui Allah dekat, maka kita sejuk hati kita mendengarnya Allah dekat. Karena sering kalau kalimat dekat itu sama halnya kita dekat dengan Ustaz Fulan, kita dekat dengan Ketua Fulan, kita dekat dengan, sehingga kita tidak merasa apa namanya, merasa dirinya jauh dari Allah.
Kalau dia mengetahui Allah itu dekat dengannya, merasa dirinya akan diperdulikan, akan diperhatikan, akan senantiasa diawasi, akan enak berbicara atau enak bermunajat dengan Allah karena Allah dekat. Itu hikmahnya. Ya. Jadi wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka katakanlah Allah sesungguhnya aku dekat. Katakanlah sesungguhnya aku dekat. Maksud dekat di sini apa? Hah? Apa maksudnya? Ilmunya, ilmu Allah. Lemas sekali kayaknya. Pasti jam mana mulai? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah setiap doa yang berdoa. Setiap doa yang berdoa. Pertanyaannya, apakah setiap doa dikabulkan? Apakah setiap orang yang berdoa dikabulkan doanya? Jawabannya tidak. Loh, kenapa Ustaz? Padahal Allah sudah menjanji, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa meminta. Namun kalau orang tersebut menjauhi segala hal-hal yang membatalkan doanya, dia jauhi, maka doa mereka yang dikabulkan, yang dimaksud itu. Tapi kalau mereka yang berdoa namun masih melakukan hal-hal yang penghalang doa itu dikabulkan, tidak termasuk di dalam ayat ini. Faham maksudnya? Jadi di sini ayat berbicara setiap doa dikabulkan. Naam, bagi orang yang menjaga dari hal-hal yang tidak penghalang doa itu. Mereka yang menjaga dari hal-hal yang mereka tidak melakukan, yang itu penyebab penghalang doa tersebut. Mereka jaga itu. Dari yang haram mereka jaga. Karena haram adalah penghalang doa dikabulkan. Kezaliman, penghalang doa dikabulkan. Maka secara yang maksudnya setiap doa pasti diijabah oleh Allah bagi mereka yang berdoa yang menjaga dari perkara-perkara yang haram, yang hanya memilih dari yang baik-baik saja. Maka doa mereka pasti dikabulkan. Kalaupun mereka yang melanggar dari peraturan-peraturan Allah dikabulkan oleh Allah, bahkan itu bukti nyata Allah benci dengan mereka. Allah ingin lebih menyesatkan mereka, sekalipun bentuk doa mereka dikabulkan. Iblis, Pak, berdoa enggak iblis?
Apa doa iblis? Supaya dipanjangkan umurnya, ditangguhkan umurnya. Dikabulkan atau tidak? Iblis orang dilaknat loh. Iblis orang yang dilaknat dikabulkan. Jadi pengkabulan doa bagi orang yang tidak peduli dengan peraturan-peraturan haram, yang haram tetap dia lakukan, namun doanya dikabulkan oleh Allah, itu bentuk bukan sayang Allah samanya, tapi benci Allah kepadanya. Allah ingin dia lebih jauh lagi. Itu disebut dengan istidraj. Ada orang yang berpenghasilan haram, berpenghasilan haram, doanya mustajab saja. Alhamdulillah Ustaz, ana bisa naik haji, dikabulkan Allah, tapi dari yang haram. Ana bisa naik umrah Ustaz, dari yang haram. Ana bisa membangun pesantren Ustaz, ana bisa membangun masjid, ana bisa membangun masjid Ustaz. Ada nggak orang yang dari harta haram membangun masjid? Ada, baru-baru ini ditanyakan sama saya. Dan masjid itu belum siap, masih pembangunan. Masjidnya masih pembangunan. Jangan menghayal mengharapkan kebaikan dari pembangunan masjid itu. Menghayal, tak akan dapat apa-apa. Bahkan pengkabulan bentuk doa yang dia senantiasa panjatkan itu justru malah membuat Allah benci kepadanya. Jadi hakikatnya adalah orang yang menjaga dari perkara haram, doa mereka pasti dikabulkan. Dan pengkabulan doa mereka benar-benar bentuk kasih sayang Allah kepada mereka. Nah, ini bedanya. Benar-benar bentuk kasih sayang Allah kepadanya. Jadi ikhwani, jangan pernah putus asa di dalam berdoa. Iblis saja dikabulkan, masa kita yang capek-capek kita ibadah, tunduk kepadanya, menjaga dari hal-hal yang haram, senantiasa yang halal, masa kita berputus asa dari doa kita? Ya, faham ini? Kita harus optimis, tidak boleh pesimis. Makanya Allah mengatakan dalam hadis kursi, ana 'inda dhanni 'abdi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku tentangku. Jadi kalau dia menganggap Allah tidak akan mengabulkan doanya, Allah berikan. Allah tidak akan kabul doanya. Kenapa? Karena dia berprasangka seperti itu kepada tentang Allah. Maka tidak boleh kita pesimis. Tidak ada orang yang pesimis kecuali mereka buruk sangka sama Allah. Orang yang pasti berbaik sangka kepada Allah, dia pasti orang optimis. Maka jangan pernah putus asa di dalam berdoa. Falyastajibu li, maka patuhilah, taatilah, wal yu'minu bi, patuhilah aku, berimanlah kepadaku, la'allahum yarshudun,
agar mereka adalah termasuk orang-orang yang di atas dibimbing oleh Allah. Agar mereka berada di atas bimbingan Allah. Baik. Kemudian di 187 masih ada waktu 18:13 ya. Berapa? Baik. 18 berapa kita nih? 30 berapa? 33. Kemudian ayat yang 187 Allah mengatakan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian malam puasa. Ar-rafathu ila nisaikum, melakukan jima bersama istri-istri kalian. Kalimat dihalalkan berarti sebelumnya diharamkan. Naam. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, bentuk puasanya orang-orang sebelum kita, kalau di malam hari mereka begitu tidur, maka disitulah mulai mereka berpuasa. Ada seorang yang dia bekerja di siang hari, bekerja mulai dari pagi sampai mendekati malam. Lalu begitu waktu sudah sampai berbuka, datanglah dia menjumpai istrinya. Apakah ada makanan untuk kita makan hari ini? Lalu istrinya mengatakan tidak ada, tapi coba saya cari dulu, saya usahakan. Jadi suaminya tidur, suaminya menanti istrinya membawa makanan, dan di dalam penantian itu tertidur dia. Sedangkan hukum di zaman itu, hukum di zaman tersebut, begitu dia tidur maka kembali puasa. Begitu istrinya datang ke rumah, sampai di rumah membawa makanan, nampaknya suaminya tertidur. Subhanallah. Rugi engkau wahai suamiku, engkau kembali puasa. Puasa lagi sampai maghrib akan yang keduanya. Berarti berapa malam mereka dia enggak makan? 2 siang, 1 malam 2 siang ya. 2 siang 1 malam. Mau ke malam keduanya, kalau tidur lagi habis. Jadi kalau mereka tidur sudah nggak boleh, walaupun malam hari nggak boleh makan, nggak boleh berhubungan, nggak boleh. Maka Allah turunkanlah ayat ini, uhilla lakum lailatas siyam. Dengan turunnya ayat ini, sebelumnya tidak dibolehkan, begitu turun ayat ini menjadi boleh. Selagi malam puasa silakan, bebas. Sampai kepada
subuh. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian untuk kalian. Mereka di sini istri. Mereka istri-istri adalah pakaian bagi kalian wahai para suami. Demikian juga wahai para suami, pakaian bagi mereka para istri. Tahu Pak apa arti pakaian? Wallahi ini luar biasa. Kenapa Allah menyebutkan pasangan kita itu libasun, pakaian? Kenapa? Pikiran baik-baik pakaiannya jangan. Pertama, fungsi pakaian menutup aib-aib kita. Jadi hendaknya di dalam pasangan itu tutup aib. Karena itu pakaian kita. Yang kedua, dengan pakaian itu kita merasakan nyaman kemana-mana. Nyaman. Jadi pasangan itu akan menghadirkan kenyamanan bagi pasangannya. Jadi kalau ada pasangan tak nyaman dengan pasangannya, sudah lain sudah itu. Undangan tak mau dia ikut lagi samanya. Kenapa? Enggak nyaman saya Ustaz kalau sama istri saya katanya. Jalan-jalan misalnya. Kenapa enggak ikut? Enggak nyaman saya Ustaz kalau sama istri. Ya, itulah lain. Sudah tanya pertanyaan 1000 pertanyaan. Karena Allah melambangkan pasangan itu pakaian. Di antara bentuk dari pakaian yang kita pakai, nyaman kita. Kemudian juga menghadirkan kehangatan. Nah, pakaian itu menghadirkan kehangatan. Apalagi di tengah-tengah kita di waktu-waktu cuaca yang dingin. Luar biasa memang Allah menyebutkan pasangan itu pakaian. Luar biasa. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kenapa? Inilah penyebab Allah menghalalkan di malam puasa. Kenapa? Karena pasangan kalian itu pakaian bagi kalian. Dan ini merupakan bentuk kasih sayang dari Allah. Allah, ini karena bentuk kasih sayang dari Allah. Allah tidak mau kita ini merasakan apa namanya, sengsara, menderita. Allah enggak mau. Maka tidak ada syariat yang menghadirkan penderitaan, tidak ada. Ustaz, puasa itu Ustaz menderita Ustaz. Iya Pak. Hah? Menderita puasa itu. Kalau ada mengatakan puasa itu menderita, subhanallah. Justru itu terselubung kasih sayang Allah kepada kita. Makanya banyak hikmah dari puasa itu, banyak. Banyak sekali hikmah. Bahkan dalam bentuk kesehatan pun ada hikmah di dalamnya. Ada nggak Pak? Bentuk kesehatan sekalipun. Jadi tidak ada syariat Allah
yang merupakan penderitaan bagi hamba-hambanya. Enggak ada. Karena semua syariat yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, semuanya syariat dibina atas kasih sayang Allah. Semuanya. Kalau kita merasakan dengan hati yang benar-benar hati yang tulus, kita akan merasakan itu. Jadi inilah penyebab Allah halalkan. Kenapa? Karena pasangan itu adalah bagaikan pakaian bagi pasangannya. Baik. Sudah mau mendekati ya? Kita cukupkan atau lanjut? Cukupkan. Cepat kali kayak menjawab cukupkan kan itu ya. Insyaallah kita lanjut nanti pada pertemuan akan datang. Kembali kita melanjutkan ayat 187. Baik, ini saja. Ada kira-kira pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita cukup sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.